Ikatan batin antara ibu dan anak sangat kuat. Semuanya mengakui itu. Saya punya cerita. Dulu waktu masih belajar di Pare, Kediri. Tahun 2000-an lah, 2002, 2003. Seminggu, 2 minggu, hampir 2 minggu, setiap 2 minggu pasti pulang, nggak sampai 1 bulan. Rencananya setiap bulan pulang, tapi kenyataannya setiap 2 minggu pulang. Pokoknya belajar mengaji karena tinggal di pesantren juga. Setiap 2 minggu pulang, hampir pada rencananya pokoknya udah ini aja 2 minggu saya pulang, besok lagi akan saya kasih rentang sebulan lagi. Ternyata 2 minggu, ritmenya hampir setiap 2 minggu pulang, 2 minggu pulang. Akhirnya terjawab itu, nggak tahu tiba-tiba rencananya itu nggak kangen rumah, kok tiba-tiba kangen rumah. Setiap malam minggu gitu kan, liburnya minggu, setiap malam minggu ada perasaan yang berbeda, ingat rumah, ingat ibu, dan ingat keluarga di rumah, selalu begitu. Sudah nggak planning, sudah nggak berencana untuk pulang, malamnya mimpi melihat rumah, ya paginya pulang, naik bis pulang seret. Sebelum nyampe rumah ada ibu saya yang di depan rumah di pekarangan itu. Ketika melihat wajah saya pertama kali, jawaban ibu sederhana. Anak kok setiap dibatin, setiap dipikirkan kok selalu pulang. Jadi alasan kenapa kangen, kenapa pulang, kan begitu. Saat ibuku melihatku, ya berkata itu, anak kok ketika dipikirkan, ketika dikangeni kok mesti langsung pulang. Ya sekilas itu terjawab semuanya. Ya saya bilang sama ibu, berarti yang membuat aku pulang bukan karena ingin pulang, tapi karena ibu sendiri kan. Ada ikatan antara anak dan ibu yang nggak bisa dibohongi. Pasti siapapun bisa merasakan itu. Ibunya kangen, pasti anaknya tembus. Jadi yang memikirkan. Jadi setiap 2 minggu yang rencananya sebulan. Jadi yang membuat saya pulang itu bukan saya karena kangen oma, tapi ibu saya yang kangen saya duluan. Jadi karena ibu merindukan saya ketika seminggu 2 minggu nggak lihat saya, dia sangat kangen, dan itu tembus ke saya lewat mimpi, lewat apa. Ada cerita lagi nenek saya, nggak tahu beberapa hari ibu itu selalu mimpi gak enak, katanya ayo lihat jenguk nenekmu, ayo jenguk nenekmu gitu. Ada apa nggak tahu, pokoknya perasaanmu nggak enak kan gitu. Ya udah, ketika kita pergi ke nenek, betul ternyata pas 3 hari yang lalu nenek jatuh di jalan. Betul kan, waktu itu belum ada telepon, beda dengan sekarang. Ini ada sebuah kisah bahwa anak akan tembus. Jadi apa yang terjadi dengan ibunya tembus ke anak, kemudian apa yang terjadi dengan anak maka akan tembus juga kepada ibunya kan. Ada sebuah ikatan yang istimewa bagi anak dan ibu. Maka sayangi ibumu, atau yang punya anak sayangi anakmu. Anda diciptakan untuk bersatu. Gimana nggak kuat itu di dalam kandungan, itu dalam diri, itu bagian tubuh loh. Itu loh, dekat dengan hati, jantung kan gitu. Jadi dalam tubuh, kemudian memisahkan diri ketika lahir, menjadi satu komponen. Secara gaibnya, secara kekuatan batinnya, supranatural kan jadi satu itu. Semoga menjadi anak yang baik untuk ibu kita, batin kita menyatu. Dan bagi seorang ibu atau ayah, semoga kita menjadi ayah dan ibu yang baik bagi darah daging kita, bagi ikatan batin kita. Luar biasa ikatan batin antara ibu dan anak. Maka doa yang paling mustajabah, doa yang paling ampuh adalah doa ibu kan, jelas. Sekaligus doa yang bisa mengantarkan ibunya setelah meninggal atau di dalam masih di dunia ini untuk sukses di akhir nanti adalah doa seorang anak-anak yang soleh mendoakan kepada ibu atau ayahnya. Ikatan ibu dan ayah adalah ikatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasti Anda punya cerita yang sama atau yang mirip, silakan tulis di komentar biar saya juga semakin berpengalaman lagi. Sharing pengalaman, bagaimana kekuatan batin antara seorang ibu dan anaknya. Semoga bermanfaat.